Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Khalid, aku debu. Jadikan aku sesukamu, aku menunggu di kaki-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ujilah sekarang percayaku, aku menyembah di kaki-Mu. Basuhkan aku seperti salji, basuhkan aku seperti salji. Ya Tuhan, kami gelisah. Kami telah membiarkan diri kami menjadi begitu sibuk dan stres. Kami berfikir bahawa jika tidak, maka nilai diri kami akan berkurangan. Ya Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu untuk menenangkan diri kami, untuk belajar berdiam sejenak. Pikiran kami telah terprogram oleh ekspektasi sosial untuk selalu maju, untuk menuju kepada sesuatu. Bantulah kami untuk menghargai kepentingan dari keheningan dan mendapatkan berkat yang dihasilkannya. Ucapkan kata diam ke dalam hati kami yang tidak sabar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, haleluya, dan selamat bertemu kembali dalam siri ibadah 10 hari berdoa dengan tema keutamaan iman. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan melalui doa yang bersungguh-sungguh dan mendapatkan rahmat serta keberkatannya bagi hidup kita sempena tahun yang baru ini. Tumpuan ibadah kita pada hari ini adalah berkat dari penantian. Firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 11 menyatakan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Sahabat semua, di zaman yang penuh dengan pergerakan dan pencemaran bunyi, tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan keheningan dan ketenangan. Dalam kehidupan modern kita yang terlalu sibuk, keadaan mendesak hari demi hari telah menuntut perhatian kita. Kita sudah terbiasa dengan mentaliti makanan segera, di mana kita mengharapkan segala sesuatu itu berlaku dengan secepat mungkin. Kita sudah lupa bagaimana untuk menunggu dengan sabar. Dan ketidaksabaran itu dapat mempengaruhi perjalanan rohani kita dengan impact yang sangat buruk. Gangguan visual dan akustik pada zaman digital ini telah membuatkan kita semakin sukar untuk memperlahan dan menjadi tenang. Belajar untuk menunggu dalam penuh ketenangan serta memfokuskan pikiran kita kepada perkara-perkara ilahi ketika kita berbicara dengan Allah mungkin tampak sesuatu yang aneh bagi kebanyakan orang pada zaman ini.
Namun, ini adalah kebajikan Alkitabiah yang perlu dihidupkan kembali. Mengolah satu ruang tenang yang tidak dipenuhi dengan hal-hal mendesak lainnya, serta memelihara waktu yang tidak terpakai sangat penting dalam mengekalkan perhubungan intim dengan Tuhan, agar kita boleh memperlahankan diri untuk duduk tenang, untuk bernafas dan mengingatkan diri kita akan kasih sayang Allah, menunggu dengan sabar dan tidak gugup jika Allah tidak segera menjawab doa kita. Ini semua adalah seni yang perlu kita pelajari kembali. Di seluruh Alkitab, kita menemukan umat Allah dalam sikap menunggu yang penuh perhatian. Para penulis Alkitab sering mengungkapkan penantian mereka dengan sebuah pertanyaan. Berapa lama lagi ya Tuhan? Dalam Habakuk 1 ayat 2 dan Daniel 8 ayat 13. Tidak ada harapan tanpa penantian. Titus 2 ayat 13 menyatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Tidak ada ketekunan tanpa menunggu. Roma 5 ayat 3 dan 4 menyatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, kerana kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tidak ada kesabaran tanpa menunggu. Wahyu 14 ayat 12 juga mencatatkan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Tidak ada kerinduan tanpa penantian. Mazmur 42 ayat 1 menyebutkan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Tidak ada kehidupan tanpa menunggu. Tidak ada sejarah manusia tanpa penantian. Sahabatku, menunggu adalah sebahagian daripada keberadaan manusia. Sementara menunggu, kita seringkali fokus kepada masalah yang tidak menyenangkan dan berharap agar masalah itu segera berlalu. Namun, menunggu bukan berarti kita duduk pasif, tidak berbuat apa-apa, dan berharap agar situasi yang tidak menyenangkan itu akan hilang begitu sahaja. Dari sudut pandang Alkitabiah, tujuan utama dari menunggu adalah untuk menyingkapkan siapa saya dan apa yang terjadi kepada saya di saat saya menunggu. Pengalaman menunggu seharusnya menghadapkan saya kepada satu keputusan rohani yang penting. Dalam ketidaksabaran dan keraguan saya, adakah saya akan mempersoalkan kebaikan dan kemahakuasaan Allah? Atau adakah saya akan menyadari bahwa dalam penantian saya dihadapkan kepada satu kesempatan unik yang akan membantu saya untuk menjadi seseorang yang Allah kehendaki. Melalui pengalaman menunggu, saya boleh menjadi seseorang yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Jika kita melihatnya seperti ini, penantian akan menjadi ruang transformasi Allah untuk mengubah kita sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh itu, penantian sesungguhnya merupakan ekspresi kebaikan dan anugerah Allah. Ini membantu kita untuk menjadi lebih seperti Dia, yang menunggu dengan penuh kesabaran agar ada orang terhilang yang masih boleh diselamatkan. Apa yang penting, aturkanlah dengan teliti segala keutamaan penting di dalam iman kita dan isikanlah hidup kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kasihi dengan seluruh jiwa, hati, kekuatan, akal budi kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami dapat datang untuk menyembah Tuhan dan menyampaikan seruan hati kami melalui doa yang bersungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan kerana Engkau hadir di dalam kehidupan kami, dalam apapun keadaan dan situasi.
Sementara kami sedang hidup dalam suasana yang begitu cepat, begitu pantas, begitu segera ini Tuhan, kami sering dijangkiti sikap yang tergesa-gesa dan terburu-buru untuk melihat segala sesuatu terjadi dengan segera. Tolong kami, ajar kami untuk bersabar. Ajar kami untuk berdiam dan mengakui kebesaran dan keilahian-Mu. Ajar kami untuk mengerti bahwa Engkau sentiasa bekerja di dalam kehidupan kami, dan Engkau akan melaksanakan dan menyempurnakan rancangan-Mu yang terbaik, yang kudus untuk hidup kami. Berkati seluruh umat Tuhan, dimanapun mereka berada pada ketika ini Tuhan. Tolong persatukan kami di dalam kasih Yesus untuk sentiasa bertumbuh dan mendalami perhubungan yang intim dan erat dengan Sang Juru Selamat kami. Tolong kami untuk belajar hidup seperti Dia, untuk boleh menguruskan keutamaan-keutamaan kami, agar pikiran dan hati kami hanya tertumpu kepada Yesus, dan juga perkara-perkara rohani yang penting untuk menjamin keselamatan dan hidup kekal kami. Kami doakan untuk setiap keluarga yang diwakili. Biarlah kasih Tuhan mengikat setiap satu keluarga. Biarlah mereka sentiasa dapat mengasihi, menghormati, menerima, mengampuni, dan saling membina dan melengkapi antara satu sama lain. Kami doakan supaya setiap keluarga akan dipersiapkan bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Saling mendorong dan saling mengangkat satu sama lain dalam iman dan percaya, supaya setiap satu persatu anggota keluarga itu akan juga dapat menjalinkan perhubungan pribadi yang erat dengan Yesus dan dipersiapkan bagi kedatangannya. Kami doakan untuk gereja Tuhan, biarlah kami juga dapat dibangunkan dalam iman dan percaya kami, dan merasai curahan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk membantu kami lebih giat melakukan pekerjaan Tuhan, menginjil bagi Tuhan, agar ramai teman-teman, rakan, ahli keluarga kami yang lain yang masih belum membuat keputusan bagi Yesus, mereka akan kami rangkul, mereka akan kami dakap untuk dapat bergabung dengan keluarga besar gereja Tuhan dan dipersiapkan bagi kedatangan Yesus beserta dengan kami. Kami doakan Tuhan agar gereja Tuhan akan merasakan bebanan untuk menginjil semua orang yang percaya kepada Yesus, akan menerima panggilan amanat agung daripada Tuhan untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa murid Yesus, membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka segala ketetapan dan kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kerana Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa-doa kami. Semua ini kami mohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus semua kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati semua kita pada hari ini, dan jangan lupa menyertai kami sekali lagi dalam 10 hari berdoa pada hari esok.